Hai Lovers, balik lagi dengan saya Lung dan Dokter Mobil. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan 5 hal yang pemilik Innova bensin harus tahu. Nomor 1 adalah hilang tenaga. Nah, Innova bensin ini memang identik dengan hilang tenaga ketika sudah dipakai dalam beberapa waktu. Nah, faktor-faktornya yang paling utama adalah nomor 1 yang paling sering kita temui adalah filter bensinnya kotor. Nah, ini adalah bentuknya filter bensin dari si Innova bensin. Nah, filter bensinnya ini ada di engine bay, kalau dibuka di sebelah kanan. Nah, filter bensin ini dia akan kotor, kenapa? Karena memang kualitas bensin yang ada di Indonesia itu tidak sebagus di luar negeri. Sehingga filter-filter bensin ini akan lebih sering kotor. Nah, banyak yang tanya sama saya, apa sih bedanya filter bensin original dan filter bensin KW? Kalau menurut saya, kita beli yang original. Kenapa? Karena yang original itu lebih bagus dalamannya dan penyaringannya lebih bagus dan dia nggak cepet sobek dalamnya. Biasanya kalau yang KW itu dia sering sobek. Kalau misalkan ketika udah sobek sehingga dia nggak nyaring, jadi kotorannya itu tembus atau dia mampet total, malah mobilnya nggak bisa nyala. Nah, di beberapa bengkel-bengkel filter bensin itu dibersihkan. Iya, boleh kalau darurat. Jadi kalau darurat itu memang bisa dibersihkan sehingga kita bisa pakai dulu. Tapi idealnya filter bensin itu diganti. Karena kalau udah kotor biasanya dia udah mampet. Kalau mau dibersihkan sebersih apa sih gitu loh. Anda boleh bersihkan tapi jangan sering-sering gitu loh, itu saran saya. Oke. Yang kedua, injektornya kotor. Nah, karena filter bensinnya aja kotor, biasanya itu nggak lama kemudian injektornya kotor. Setelah injektornya kotor, pembakaran jadi tidak sempurna, makanya dia kehilangan tenaga. Itu solusinya adalah dibersihkan injektornya dengan cara di tune up, dikalibrasi ulang, atau dibersihkan manual, dibuka, itu bisa. Kemudian yang ketiga adalah throttle bodinya kotor. Biasanya throttle body kotor itu juga hilangnya tenaga dari situ. Karena kenapa? Ketika dia ngebukanya sedikit itu udara yang masuk kurang banyak, sehingga dia jadi nggak stabil pembakarannya, jadi dia nggak matang lah gitu loh. Dia nggak matang pembakarannya sehingga dia jadinya tenaganya nggak ada. Oke, faktor yang kedua dari Innova bensin adalah overheat. Biasanya setelah beberapa waktu Innova bensin memang dia agak lebih panas. Jangan sampai overheat, karena ketika dia overheat biasanya ada problem di engine Anda. Kalau misalkan dia panas atau temperaturnya lebih panas, biasanya dia menimbulkan ngelitik atau knocking dan AC-nya juga kurang dingin. Nah, faktor utama adalah yang menyebabkan ini adalah radiatornya mampet. Ini biasanya terjadi karena diisi dengan air biasa, diisi dengan air AC, atau diisi dengan coolant palsu. Hati-hati, kita banyak menemukan coolant palsu yang isinya hanya air yang dikasih warna. Di video-video saya sebelumnya juga kita udah kasih tahu nih berapa parahnya coolant palsu itu bisa efek terhadap radiator Anda. Nah, pada dasarnya radiator kotor tuh seperti ini. Jadi dia ada kotoran-kotorannya mengendap sehingga dia menutupi lubang-lubang kisi-kisi yang di tengah-tengah radiator itu, sehingga air nggak bisa lewat dengan sempurna dan dia nggak bisa transfer panasnya dengan sempurna. Solusinya adalah dibuka itu kepalanya, dikorokin satu-satu, dibersihkan, dicuci lagi, kemudian diisi dengan coolant baru. Ketika coolant baru itu udah diisi, harusnya dia bekerja lebih bagus di dalamnya. Faktor kedua adalah viscofan. Nah, viscofan itu bagi yang nggak tahu, kalau mobil-mobil bensin yang lain dia ada yang namanya motor fan. Kalau di Innova bensin dia pakai yang namanya viscofan. Jadi kalau motor fan itu ada motornya yang menggerakkan kipasnya. Kalau viscofan itu kipasnya nempel sama as dari crank asnya mobil. Jadi dari puli crank as itu dia nempel sehingga dia muter mengikuti dengan putaran engine. Nah, fungsinya viscofan adalah ketika asnya muter, dia itu nggak terlalu lost dan nggak terlalu nyengkrem. Kalau dia terlalu lost, akhirnya putaran kipas nggak tinggi. Kalau dia terlalu cengkram, akhirnya mesinnya meraung-raung. Ketika digas dia bunyinya wur gitu. Karena kenapa? Dia harus bisa selip namanya di dalam. Nah, viscofan ini kalau di dalamnya ada namanya visco oily viscofan itu biasanya olinya itu kotor atau udah rusak sehingga dia terlalu enteng. Caranya ngecek gimana? Kipasnya ketika mesinnya mati ya, kipasnya Anda pegang, Anda putar sedikit. Kalau terlalu enteng putarannya, Anda cek ke bengkel terdekat. Kalau terlalu berat, biasanya dia bunyinya lebih kencang. Anda cek juga ke bengkel terdekat. Jadi Anda harus tahu benar-benar ini viscofan-nya masih bagus apa enggak. Karena kelemahan viscofan adalah nggak bisa terlihat secara visual. Apakah kipas ini mati atau enggak gitu loh. Harus benar-benar dipegang. Faktor selanjutnya adalah radiatornya bocor. Biasanya radiator bocor banyak hal ya, karena entah dari tutupnya, entah dari packingnya, entah dari pecah, selang, atau segala macam. Pokoknya intinya bocor. Nah, kalau misalkan bocor begitu ya diperbaiki, ketika perbaiki sekalian diservis radiatornya. Karena kenapa? Bisanya bocor adalah karena tekanan berlebihan.
tekanan berlebihan karena salurannya mampet. Kalau salurannya mampet nggak bisa lewat, otomatis tekanannya naik. Tekanannya naik, otomatis ada yang jebol. Nah, teorinya sih seperti itu, gampang. Jadi kalau Anda perbaiki radiator yang bocor, radiatornya diservis sekalian, viscofan-nya dicek sekalian. Jadi beres. Nah, yang ketiga, Innova bensin itu identik juga dengan berbet atau pincang. Beberapa kasus yang paling banyak adalah koilnya rusak. Koil Innova, koil Toyota memang umurnya cukup lama, tapi mungkin memang penggemar-penggemar Innova ini kan mobilnya bisa dipakai lama ya, jadi cukup tahan gitu loh mobilnya, makanya dipakai lama sehingga sampai umur koilnya juga sudah mulai rusak. Nah, ketika koil rusak itu dia bisa bocor atau nggak nembak sama sekali, itu solusinya diganti. Jangan diisolasi-isolasi, karena ketika diisolasi pembakaran Anda juga nggak sempurna, ujung-ujungnya jadinya boros. Businya habis, itu juga banyak sih kita temukan. Kalau businya habis ya diganti, nggak bisa digaping lagi gitu aja. Tapi dua faktor yang paling utama mobil Innova ini berbet adalah itu, karena untuk yang lain-lain kayaknya lebih jarang gitu. Ini berdasarkan statistik ya. Nah, yang keempat adalah masalah AC. Biasanya AC di Innova dan Fortuner mau bensin maupun diesel itu kan sistemnya sama ya, mirip-mirip. Jadi masalah yang pertama adalah anginnya kecil. Anginnya kecil itu bisa karena filternya mampet atau evaporatornya mampet. Nah, itu harus dicek dan dibersihkan. Kalau ketika AC-nya panas, itu biasanya identik dengan bocor. Nah, dia kenapa sih bisa bocor? Karena evaporatornya keropos biasanya. Kalau untuk di Innova sih lebih banyak evaporator yang keropos ketimbang yang lain-lain. Kalau kayak selang gitu ada kasusnya tapi jarang, cuman memang paling sering evaporatornya bocor deh. Ketika evaporatornya bocor, freonnya keluar, sistem AC kurang freon sehingga dia nggak terlalu dingin. Nah, seharusnya itu bisa diatasi dengan maintenance yang rutin dan pengecekan rutin. Tapi kalau memang udah bocor ya nggak bisa diapa-apain, harus diganti. Untuk Toyota, sensor-sensornya memang nggak terlalu rewel. Tapi ini adalah dua sensor yang paling sering nongol cek engine-nya. Yaitu sensor pertama adalah timing bell. Biasanya timing bell itu diganti setiap 150.000 km. Nah, ketika dia sudah waktunya ganti, biasanya muncul tuh di speedometer tuh tulisannya T-belt. Nah, itu berarti sudah waktunya timing bell untuk diganti. Nah, ketika diganti, itu tulisan T-beltnya itu juga harus di-reset. Kalau nggak bakalan hilang tuh. Jadi kalau Anda ganti timing belt dan Anda nggak reset, ya itu sih nggak bakal hilang. Jadi memang harus dipencet. Ada caranya, saya juga lupa, cuman ada lah itu di YouTube banyak. Kemudian sensor yang kedua adalah MUF sensor. MUF sensor ini yang paling sering rusak ya. Kalau untuk di Innova bensin itu kan sama beberapa tipe mobil yang lain. Kayak misalkan Camry juga sama, kayak misalkan Pajero yang lama juga sama, beberapa ada. MUF sensor ini sering banget rusak. Dia yang menghitung airflow, jadi berapa banyak angin yang masuk. Sehingga kalau dia rusak atau kerjanya anggot-anggotan, itu dia kadang-kadang mesin bisa berebet atau mati sendiri. Tapi ketika MUF sensor itu rusak, biasa cek engine nyala sih. Jadi itu diganti. Ini harganya cukup mahal sih, variatif lah ya. Kalau misalkan itu tergantung barangnya juga, tapi Anda bisa bersihkan di sensornya setiap servis lah untuk menghindari supaya MUF sensornya nggak cepat rusak. Nah, mungkin itu dulu penjelasan dari saya untuk mobil.